Swastiastu. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Puji syukur kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widi-Wasa karena atas asungkerta waranugrahanya kita masih diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Umat sedharma yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan dharma wacana yang saya beri judul Kekuatan Lidah Manusia. Umat sedharma yang berbahagia, Tuhan atau Ida Sang Yang Widi-Wasa menciptakan semua yang ada di alam semesta ini berupa dualitas. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Ada laki-laki dan ada juga perempuan. Dalam badan manusia pun terdapat dualitas seperti ini. Ada otak kanan, ada otak kiri, ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Tetapi ada satu anggota tubuh yang hanya terdiri dari satu bagian saja, yaitu mulut atau lidah. Nah, mulut atau lidah ini hanya satu saja ada di tubuh manusia, tetapi memiliki power yang lebih, memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan semua anggota tubuh yang lain. Umat sedharma yang berbahagia, mengapa Tuhan menciptakan mulut manusia itu satu, sementara tangan ada dua, otak juga ada dua, dan kaki ada dua? Orang tua dan para guru-guru menyatakan jawaban secara filosofi. Dikatakan mengapa Ida Sang Yang Widi-Wasa menciptakan hal yang sedemikian agar manusia senantiasa selalu banyak bekerja, banyak berpikir, tetapi lebih sedikit berbicara. Umat sedharma yang berbahagia, walaupun mulut kita ini satu, tetapi pada kenyataannya mengendalikan mulut lebihlah sulit dibandingkan mengendalikan organ-organ tubuh yang lainnya. Seseorang jarang sekali lelah berbicara, apalagi berbicara tentang keburukan orang lain. Tetapi kita senantiasa selalu lelah ketika bekerja, selalu lelah ketika berjalan, dan mudah sekali lelah ketika berpikir. Inilah satu kekuatan atau kelebihan yang diberikan oleh Ida Sang Yang Widi-Wasa kepada mulut. Oleh sebab itu, kitab suci Weda selalu menyarankan agar kita selalu mengendalikan pikiran, mengendalikan perkataan dan perbuatan, khususnya pengendalian terhadap perkataan. Dalam Sarasa Buskaya Sloka 75 disebutkan, Pat wahnya pratyakannya ujar ala, ujar pergas, ujar pisuna, ujar mitya, tan ujarakannya, tan angan-anganakannya, tojarannya. Artinya, ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh lidah atau dilakukan oleh mulut. Yang pertama adalah ujar ale. Ujar ale ini, ujar artinya berkata, ale artinya buruk. Berkata hal-hal yang buruk, menghina orang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada ujar pergas. Ujar pergas ini berkata kasar, mengumpat orang, berbicara kasar terhadap orang. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ujara pisuna. Ujara pisuna ini juga disebut dengan raja pisuna atau memfitnah orang. Kemudian ujar yang selanjutnya itu ujar miti atau berbohong. Berbohong adalah berbicara tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Sarasa saya sendiri menjelaskan 4 dosa yang dapat dilakukan oleh lidah. Tetapi pikiran yang terdiri dari otak kanan dan otak kiri hanya bisa melakukan 3 saja dosa. Dosa yang mampu dilakukan oleh pikiran itu adalah yang pertama, pikiran yang selalu berpikir buruk terhadap orang lain. Kedua adalah iri hati terhadap orang lain, dan yang ketiga tidak mempercayai hukum karma. Begitu juga dengan tindakan yang dapat dilakukan oleh tangan dan kaki, juga hanya bisa melakukan 3 dosa.
Yang pertama yaitu menyakiti makhluk lain, yang kedua mencuri, dan yang ketiga berzina. Jadi mulut sangatlah istimewa karena satu, dia mampu melakukan 4 kesalahan. Tangan yang 2 hanya mampu melakukan 3 kesalahan. Begitupun otak kita yang 2 hanya mampu melakukan 3 kesalahan. Oleh sebab itu, kitab suci kita selalu menekankan agar kita senantiasa selalu mengendalikan ucapan, perkataan, lidah dan mulut kita. Apabila kita mengendalikan mulut dan lidah kita dengan baik, kita akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup ini. Begitu juga apabila kita tidak mampu mengendalikan lidah kita, maka kesengsaraan akan selalu mengikuti kita. Adapun sloka yang sangat terkenal yang selalu diucapkan oleh para tetua-tetua kita itu dalam kitab Niti Sastra sloka 67. Wasita nimitante nemu laksmi. Artinya, dengan kata-kata kita dapat menemukan kesejahteraan, menemukan kebahagiaan. Wasita nimitante menemu duka. Dengan kata-kata pula kita dapat menemukan penderitaan. Wasita nimitante menemu mitra. Dengan kata-kata kita bisa mendapat banyak teman. Wasita nimitante mati ke panggung. Nah, dengan kata-kata juga kita akan menemukan ajal dan kematian kita. Jadi, umat sedharma yang berbahagia, kata-kata ini sangatlah luar biasa sehingga perlu kita kendalikan agar tidak membawa penderitaan dan kematian terhadap kita. Demikian umat sedharma yang berbahagia, dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya ataupun gestur tubuh saya mohon maaf, dan kepada Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Semoga kita umat sedharma selalu bisa saling menyayangi dan tidak pernah saling membenci. Dan saya akhiri dengan Parama Shanti. Om Shanti Shanti Shanti.